Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka Dian dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi kami hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Naur Divya Fandi dengan NRP 50112111140 dan teman saya Gina Sofia Kalisa dengan NRP 50142111002, Aisyah Amalia dengan NRP 50142111018, dan Regi Zaid Zakaria dengan NRP 50142111010. Untuk bagian selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Regi. Baik, saya akan melanjutkan dari sini. Sebelum kita melanjutkan tentang membahas penelitian kami, yaitu terdapat beberapa gambar yang menjadi latar belakang pada penelitian ini. Yang pertama adalah papan informasi sebagai penerapan landscape linguistik di Stasiun Tawang Semarang. Selanjutnya, terdapat papan informasi juga tentang beberapa informasi-informasi di Stasiun Tawang Semarang. Oke, latar belakang pada penelitian ini adalah kita semua tahu bahwa stasiun merupakan salah satu tempat publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun turis-turis yang sedang berkunjung. Oleh karena itu, penyesuaian penggunaan bahasa dalam membantu memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat sangat berperan penting. Salah satunya adalah lanskap linguistik, yang dimana lanskap linguistik juga menjadikan acuan keragaman bahasa yang dimiliki masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia adalah bilingual, yakni pengguna bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus. Dasar penelitian kami adalah yang pertama, kita tahu bahwa stasiun merupakan salah satu ruang publik yang sering dikunjungi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara. Yang kedua, pada penelitian sebelumnya, yakni jurnal artikel milik Dian Wahyunianto tahun 2018, yang berjudul Gambaran Lanskap Bahasa dalam Gerbong Kereta Api Pasundan sebagai ruang publik bergerak pada jalur Bandung dan Surabaya, di mana Dian membahas lanskap linguistik secara umum. Beliau membahas tentang penggunaan lanskap linguistik pada seluruh papan informasi dan komponen-komponen informasi dalam gerbong tersebut. Sementara pada penelitian kami membahas keragaman lanskap linguistik pada Stasiun Tawang Semarang yang ditandai seperti gambar pada sebelumnya, yakni penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuan pada penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan lanskap linguistik pada Stasiun Tawang Semarang, sekaligus mengetahui fungsi-fungsi penerapan lanskap linguistik pada papan informasi di Stasiun Tawang Semarang, yang dimana lanskap linguistik dijadikan bahan untuk memberi pesan dan menangkap informasi pada stasiun tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amalia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat mengambil data secara ringkas dan cukup efektif, sehingga cocok digunakan dalam pengambilan data secara waktu yang singkat. Di samping itu, kekurangan dalam penggunaan metode ini yaitu kemungkinan validasi data yang kurang baik karena data diambil secara perwakilan atau hanya menggunakan beberapa sampel. Namun hal ini dapat diatasi dengan menggunakan acuan artikel yang memiliki potensi data lebih valid karena dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Konteks penelitian ini berfokus pada pengaruh bilingual pada papan informasi di Stasiun Tawang Semarang. Nah, tahap pertama yang dilakukan dalam metode ini yaitu pengambilan gambar di lokasi terlebih dahulu sebagai bukti penelitian. Data gambar ini diambil melalui Google. Selanjutnya yaitu pengumpulan pertanyaan yang akan diajukan pada partisipan untuk data kuantitatif. Pertanyaan ini mengacu pada tujuan sehingga dapat berasal dari rumusan masalah. Setelah pembuatan pertanyaan sekaligus sarana Google Formulir sebagai penampung data,
dilakukan penyebaran Google Formulir tersebut terhadap responden bersyarat. Dengan syarat yaitu pernah mengunjungi stasiun tersebut. Pengambilan data ini dilakukan dalam kurun waktu 1 hari. Setelah data terkumpul, didapatkan responden dengan jumlah 14 orang. Hasil pengumpulan data ini kemudian diolah dan dianalisis selama 2 hari agar mendapatkan data yang mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Gina. Melalui kuesioner yang telah kami bagikan, terdapat 14 responden yang pernah berkunjung ke stasiun kereta api dan 78,6% dari seluruh responden pernah memperhatikan linguistik bahasa yang digunakan dari papan informasi di stasiun yang pernah dikunjungi. Selain itu, keberagaman bahasa ditemukan penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris sebanyak 78,6% dari seluruh responden, disertai bahasa Jawa untuk 77,1% dan bahasa Mandarin untuk 7,1% lainnya. Ditemukan pula papan informasi yang hanya memuat bahasa Indonesia, yaitu presentasinya sebesar 7,1%. Penggunaan bahasa Indonesia sering didapatkan dari 78,6% responden berpendapat bahasa Indonesia, 14,3% berpendapat bahasa Inggris lebih sering digunakan, serta sisanya 7,1% berpendapat bahwa penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris seimbang. Seluruh responden merasa bahwa informasi yang digunakan dua bahasa tersebut, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, termasuk penting dan nyaman bagi mereka yang berbahasa dalam dua bahasa. Lanjut. Nah, dari penelitian tersebut dapat diambil bahwa fungsi papan informasi adalah 1. Sebagai acuan bagi turis maupun pengunjung non-lokal. 2. Penggunaan bilingual ini cukup efektif terutama untuk membantu orang-orang yang sulit berkomunikasi dengan bahasa asing. Contohnya seperti masyarakat sekitar yang kemungkinan lebih mudah berbahasa daerah sehingga cukup kesulitan dalam menjawab pertanyaan pengunjung non-lokal. Dalam mengatasinya, masyarakat sekitar yang menggunakan bahasa daerah tersebut dapat menunjukkan papan informasi dengan bahasa asing kepada turis tersebut. Lanjut. Contoh penggunaan bahasa yang baik, yang pertama adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita, dapat digunakan secara umum pada papan informasi sehingga dapat dikenal secara luas oleh pengunjung. Sementara pengumuman menggunakan bahasa bilingual dapat memberikan manfaat bagi pengunjung non-lokal sehingga mengetahui maksud dari informasi yang diberikan tersebut. Hal ini juga mengurangi adanya miskomunikasi antar pengunjung atau penumpang di stasiun dengan pihak yang memberikan pengumuman atau informasi tersebut. Kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Naura. Baik, terima kasih. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 14 responden setuju bahwa tingkat efektivitas penggunaan bilingual atau multilingual dalam lanskap linguistik stasiun kereta api Tawang Semarang dinilai sangat penting bagi penumpang kereta api. Mengingat bahwa penumpang kereta api memiliki latar belakang bahasa yang berbeda-beda, penggunaan bahasa yang beragam, hal ini dapat meningkatkan pemahaman informasi yang disampaikan serta meningkatkan kenyamanan penumpang. Dengan dilakukannya penelitian ini, tujuan kami sebagai peneliti telah terjawab dengan penggunaan bilingual yang dinilai sangat penting bagi penumpang kereta api. Hasil yang didapat dari penelitian ini lebih detail daripada penelitian sebelumnya, karena penelitian ini hanya mengangkat aspek ragam bahasa pada papan informasi stasiun dengan sumber informasi berupa jurnal terdahulu dan 14 responden kuesioner. Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini dilakukan dengan 14 responden yang dimana hanya mewakili sebagian kecil penumpang kereta api di stasiun Tawang Semarang. Untuk hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian dengan skala yang lebih besar. Penelitian dengan metode kuantitatif ini juga kurang dirasakan responden mengenai lanskap linguistik di stasiun Tawang Semarang. Maka dari itu, apabila kedepannya akan dilakukan penelitian kembali, diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini dimaksudkan agar data yang diambil lebih luas skalanya serta mendapatkan jawaban lebih detail dari responden terkait subjek penelitian. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan juga waktunya.